Boleh nggak sih hapus video yang udah kita upload ke YouTube? Hai, kembali lagi bersama aku Ai. Di video kali ini aku akan bahas apa sih dampak dari seringnya kita hapus video yang udah kita upload ke YouTube. Karena pasti ada kan dari kalian yang pernah menghapus videonya dari channel kalian yang udah kalian upload gitu kan. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih alasan terbesar kalian untuk menghapus videonya yang udah kalian upload ke YouTube gitu? Entah itu karena view-nya atau nggak ada yang nonton gitu kan? Atau mungkin kalian ngerasa di video itu tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, mending biarin aja deh, karena apa? Pastinya kalau kita hapus nih video yang udah kita upload, ya pastinya ada dampaknya dong ke channelnya kita. Misalkan nih kita upload video A, terus kita hapus gitu kan, terus kita upload lagi video B, habis itu kita hapus lagi. Nah ini nih kalau kita terlalu sering menghapus video yang udah kita upload ke YouTube, pasti ada dampaknya ya. Nah di video ini aku akan jelasin ya apa-apa aja sih dampaknya kalau kita hapus video yang udah kita upload. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan share video ini ke sosial media kalian, biar aku lebih semangat lagi buat tutorialnya untuk kalian. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan awal. Nah, di sini aku bahas ada 3 dampaknya kalau kita terlalu sering hapus video yang udah kita upload ke channel YouTube kita. Oke, yang pertama yaitu kalau kalian menghapus videonya dari channel kalian, dampaknya itu adalah video yang kita hapus tadi ini akan hilang secara permanen ya teman-teman. Artinya kalian nggak bisa lagi kembaliin video yang udah kalian hapus kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau hapus nih videonya, coba deh dipikirin berulang-ulang kali gitu kan. Karena kalau ini video udah kita hapus, itu nggak bakal lagi bisa balik ya teman-teman. Nggak bakal bisa lagi kayak muncul di channelnya kita kayak gitu. Jadi nanti videonya bakal terhapus secara permanen. Jadi dampaknya itu videonya akan hilang dari channel kalian. Dampak yang kedua adalah terutama buat kalian nih yang masih mengejar atau mengumpulkan jam tayang. Kayak yang kita tahu ya, syarat monetisasi sekarang itu kita udah bisa dengan mengumpulkan 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Nah, kalau kalian masih dalam mengumpulkan syarat monetisasi atau masih dalam masa peninjauan nih, terus kalian hapus gitu kan video di channel kalian maupun itu hanya 1 atau 2 video yang kalian hapus, dampaknya itu adalah bisa mengurangi jam tayang yang udah terkumpul tadi. Karena dalam proses monetisasi itu yang dihitung jam tayangnya yang masuk dalam hitungan 3.000 jam tayang ya. Cuma video yang statusnya publik, yang nggak dihapus atau yang statusnya private gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian hapus nih videonya, otomatis jam tayang yang udah terkumpul tadi itu akan berkurang ya teman-teman. Atau mungkin udah aman nih semua persyaratan monetisasi udah terkumpul gitu kan. Terus ditinjau sama YouTube gitu kan untuk dicek apakah layak atau enggak gitu. Terus apakah jam tayang dan subscribernya yang didapetin itu secara alami atau secara curang kayak gitu. Nah, dalam proses peninjauan ini sebaiknya kalian jangan hapus video dulu ya teman-teman. Karena kalau misalkan lagi ditinjau nih sama tim YouTube, terus kalian hapus gitu kan videonya, itu juga nanti akan mengurangi jumlah jam tayang kita gitu kan. Yang bisa dibilang itu nantinya akan berkurang gitu atau bisa menyebabkan proses monetisasinya itu gagal atau ditolak monetisasinya. Yang ketiga, ini tuh sering banget dilakukan yaitu adalah menghapus menghapus video ketika dapat teguran copyright dari YouTube gitu kan. Nah, dampaknya apa sih kalau misalkan kalian hapus video yang kena teguran komunitas atau kena klaim hak cipta gitu. Nah, dampaknya itu adalah kalian bisa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki video kalian dan itu pelanggaran tersebut nggak akan selesaikan masalah gitu. Ingat ya, menghapus video yang kena pelanggaran, baik itu pedoman komunitas atau pelanggaran klaim hak cipta, itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya teman-teman. Jadi jangan kalian pikir itu kayak kena pelanggaran, hapus aja deh videonya yang kena pelanggaran gitu kan, terus dihapus-hapus tuh videonya yang kena pelanggaran. Nah itu nggak akan selesaiin masalah karena pelanggarannya nanti akan selalu ada kayak gitu. Terus gimana Kak caranya? Jadi sebaiknya kalian selesaiin dulu nih masalahnya. Biasanya kalau kalian dapat pelanggaran, entah itu klaim hak cipta atau teguran komunitas gitu kan, itu nanti akan dapat notifikasinya atau kayak dapat pemberitahuan dari email. Nah, itu nanti bakal dikasih tahu kira-kira video mana nih yang kira-kira kena masalah gitu kan. Terus nanti juga akan dikasih tahu nih sama YouTube gimana cara untuk selesaikan masalahnya. Misalnya kayak mengajukan banding. Nah, pengajuan banding ini kan
pasti butuh kayak masukkan link videonya gitu kan yang punya kita gitu, biar nanti ditinjau sama YouTube, secara berulang. Nah, kalau videonya aja udah kita hapus nih, gimana kita mau ngajuin banding dong? Gimana, kita bisa selesaiin masalah gitu kan. Jadi kalian jangan sampai buru-buru panik, buru-buru hapus videonya gitu kan. Karena kena pelanggaran, kena teguran komunitas, terus langsung kalian hapus deh videonya. Nah, dampaknya kalian nanti nggak bisa selesaiin masalah dan yang ada nanti malah bikin, tambah bingung gitu. Ibaratnya kayak masalahnya terus ada, tapi videonya udah nggak ada gitu kan jadi bingung ya. Buat kalian yang lagi hadapin masalah kayak kena teguran, kena klaim hak cipta gitu kan, selesain aja dulu masalahnya, jangan main hapus-hapus video dulu ya. Nah, saranku daripada kalian udah upload nih videonya tapi ujung-ujungnya videonya dihapus gitu kan. Lebih baik nih sebelum kalian upload videonya, kalian cek dulu videonya udah aman apa belum gitu kan. Udah bebas copyright belum? Nah, teman-teman kalau bisa pakai musiknya itu yang bebas copyright yang disediain sama YouTube di YouTube Studio. Terus coba kalian tonton dulu nih videonya ulang-ulang gitu kan. Kalian lihat apakah editannya udah benar apa belum gitu. Udah sesuai sama yang kalian inginkan atau belum gitu kan. Jangan terburu-buru kalian untuk upload videonya. Kalau nanti akhirnya kalian berpikir itu videonya kayak ada yang kurang gitu kan, kurang bagus lah, kayak kurang inilah, itulah segala macemnya gitu ya. Nah itu dia tadi dampak yang akan terjadi ke channel kita kalau kita terlalu sering menghapus video yang udah kita upload ke YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.